Wahyu. Wahyu pasal 1. Inilah wahyu yang dikaruniakan Allah kepada Isa Al-Masih, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya, yaitu hal-hal yang harus segera terjadi. Kemudian ia mengutus malaikatnya kepada Yahya, hambanya, untuk menjelaskan hal-hal itu. Maka Yahya pun bersaksi tentang semua yang telah dilihatnya, yaitu tentang firman Allah dan tentang kesaksian Isa Al-Masih. Berbahagialah orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, serta menuruti apa yang tertulis di dalamnya, karena saatnya hampir tiba. Dari Yahya kepada ketujuh jemaah di Asia Kecil, bagimulah anugerah dan sejahtera dari Dia yang ada sekarang, yang telah ada pada zaman dulu, dan yang masih ada pada masa depan, dari ketujuh ruh yang ada di hadapan arasinya, dan dari Isa Al-Masih, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang memerintah segala raja dunia ini. Ia mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya, serta menjadikan kita suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah Bapanya. Baginyalah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dalam awan-awan. Setiap mata akan melihat Dia, termasuk pula orang-orang yang telah menikam Dia. Segala bangsa di dunia ini akan meratap karena Dia. Demikianlah adanya. Amin. Aku adalah Alif dan Ya. Demikianlah firman Allah, Tuhan yang ada sekarang, yang telah ada pada zaman dulu, dan yang masih ada pada masa depan, yaitu yang Maha Kuasa. Aku adalah Yahya, saudaramu, dan melalui persatuan kita di dalam Isa, aku adalah teman senasibmu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam kesabaran. Aku berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan kesaksian tentang Isa. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Ruh, dan di belakangku kudengar suara yang besar seperti bunyi nafiri. Katanya, Tuliskanlah apa yang kau lihat ini di dalam sebuah gulungan. Lalu kirimkanlah kepada ketujuh jemaah, yaitu jemaah di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. maka berpalinglah aku hendak melihat suara yang berbicara kepadaku itu. Setelah aku berpaling, aku melihat 7 kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seseorang yang kelihatan seperti anak manusia. Ia memakai jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan di dadanya ia memakai tutup dada dari emas. Kepala dan rambutnya putih, seputih bulu domba dan seputih salju, sedangkan matanya seperti nyala api. Kakinya mengkilap seperti tembaga yang membara dalam perapian, dan bunyi suaranya seperti bunyi air bah. Tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Mukanya bersinar seperti matahari pada waktu panas terik. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti orang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya ke atasku serta berkata, Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang anak-anak kunci kematian dan alam maut. Sebab itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, yaitu apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi kemudian. Tuliskanlah pula rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku ini, dan ketujuh kaki pelita dari emas itu. Ketujuh bintang itu adalah para malaikat dari ketujuh jemaah.
sedangkan ketujuh kaki pelita itu adalah ketujuh jemaah. Wahyu pasal 2. Kepada malaikat jemaah di Efesus, tuliskanlah demikian. Inilah firman yang disabdakan oleh Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, dan yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, dan kesabaranmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat tahan akan kejahatan orang-orang jahat, dan bahwa engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri mereka rasul, padahal sebenarnya bukan, lalu mendapati mereka pembohong. Aku pun tahu bahwa engkau tetap sabar serta tetap bertahan demi namaku dengan tidak jemu. Namun inilah yang kukeluhkan mengenai engkau, yaitu bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu, ingatlah dari mana engkau jatuh dan bertobatlah. Lakukanlah pekerjaan yang telah kau lakukan mula-mula. Jika engkau tidak bertobat, maka aku akan datang kepadamu, lalu mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya. Tetapi padamu ada sesuatu yang baik, yaitu bahwa engkau membenci segala yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang akan kuberi makan dari pohon hayat yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Kepada malaikat jemaah yang di Smyrna, tuliskanlah demikian. Inilah yang dikatakan oleh Dia yang pertama dan yang terakhir, yang telah mati lalu hidup kembali. Aku tahu kesusahan dan kepapaanmu, namun engkau kaya. Aku tahu hujahan orang-orang yang menyebut diri mereka Bani Israel, tetapi sebenarnya bukan, karena mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut akan segala kesusahan yang kelak akan kamu alami. Iblis akan memasukkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara untuk dicobai, dan kamu akan menderita 10 hari lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang sekali-kali tidak akan mengalami bencana maut yang kedua. Kepada malaikat jemaah di Pergamus, tuliskanlah demikian. Inilah yang dikatakan oleh Dia yang berpedang tajam bermata dua. Aku tahu di mana kediamanmu, yaitu di tempat iblis bertahta. Engkau telah berpegang pada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Bahkan ketika Antipas dibunuh di tengah-tengah kamu, di tempat kediaman iblis, Antipas adalah saksiku yang setia. Namun ada sedikit keluhanku mengenai kamu, yaitu bahwa di antaramu ada orang-orang yang memegang ajaran Bileam. Bileam adalah orang yang telah mengajar Balak untuk membuat Bani Israel tersandung, sehingga mereka memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala dan berbuat cabul. Selain itu, di antaramu ada pula orang-orang yang memegang ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak, maka aku akan datang kepadamu dengan segera, lalu memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang akan kuberi mana yang tersembunyi, juga batu yang putih. Pada batu itu tertulis nama yang baru, yang tidak diketahui oleh seorang pun selain oleh orang yang menerimanya. Kepada malaikat jemaah di Tiatira, tuliskanlah demikian. Inilah yang dikatakan oleh Sang Anak yang datang dari Allah, yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga yang mengkilap. Aku tahu segala pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pengabdianmu,
dan kesabaranmu. Aku tahu bahwa segala pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Namun, inilah keluhanku mengenai engkau, yaitu bahwa engkau telah membiarkan perempuan bernama Isabel yang menyebut dirinya seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya mereka melakukan percabulan dan memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Aku telah memberikan kesempatan supaya ia bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari persundalannya. Ingatlah, aku akan mengempaskan dia ke tempat tidurnya dan akan mendatangkan kesusahan besar atas semua orang yang berzina dengannya, kecuali jika mereka bertobat dari segala perbuatan mereka dengan perempuan itu. Anak-anaknya akan kubunuh, sehingga semua jemaah mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki hati dan pikiran manusia, dan aku akan membalasmu sesuai dengan perbuatanmu masing-masing. Akan tetapi, kepada kamu yang lainnya di Tiatira, yaitu yang tidak berpegang pada ajaran itu dan yang tidak mempelajari ilmu-ilmu iblis yang dalam, aku tidak akan meletakkan beban yang lain ke atasmu. Hanya peganglah apa yang ada padamu hingga aku datang. Orang yang menang dan yang melakukan segala kehendakku hingga kesudahannya akan kuberi wewenang atas bangsa-bangsa, sama seperti wewenang yang telah kuterima dari Bapakku. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, serta meremukan mereka seperti orang meremukan periuk. Dan aku akan memberikan kepadanya bintang fajar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Wahyu pasal 3. Kepada malaikat jemaah di Sardis, tuliskanlah demikian. Inilah yang dikatakan oleh Dia yang memiliki ketujuh ruh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Orang berkata bahwa engkau hidup, tetapi sebenarnya engkau mati. Terjagalah dan teguhkanlah apa yang masih ada dan hampir mati. Karena tidak satu pun dari pekerjaanmu kudapati sempurna di mata Tuhanku. Sebab itu, ingatlah apa yang telah engkau terima dan dengar. Lakukanlah itu dan bertobatlah. Jika engkau tidak terjaga, maka aku akan datang seperti pencuri. Engkau sekali-kali tidak akan tahu kapan waktunya aku datang. Namun, kamu masih memiliki sedikit orang di Sardis yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Mereka itulah yang akan berjalan bersamaku dengan pakaian putih, karena mereka pantas untuk hal itu. Orang yang menang akan dikenakan pakaian putih seperti itu, dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari dalam kitab hayat. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Kepada malaikat jemaah di Philadelphia, tuliskanlah demikian. Inilah yang dikatakan oleh yang kudus dan yang benar, yang memegang anak kunci Nabi Daud. Jika ia membuka, tak seorang pun dapat menutup, dan jika ia menutup, tak seorang pun dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu hanya sedikit. Meskipun begitu, engkau telah menaati firmanku dan tidak menyangkal namaku. Ingatlah, orang-orang dari jemaah iblis yang mengaku dirinya Bani Israel, tetapi sebenarnya bukan, melainkan pembohong, akan kuserahkan kepadamu. Mereka akan kupaksa datang dan sujud menyembah di depan kakimu, supaya mereka tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau menaati ajaranku perihal kesabaran.
Sebab itu, aku pun akan memelihara engkau dalam masa pencobaan yang akan menimpa seisi dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku akan segera datang. Peganglah dengan teguh apa yang kau miliki, supaya mahkotamu jangan diambil oleh seorang pun. Orang yang menang akan kujadikan tonggak dalam bait suci Tuhanku, dan sekali-kali ia tidak akan keluar lagi dari situ. Aku akan menuliskan pada dirinya nama Tuhanku dan nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Tuhanku. Namaku yang baru pun akan kutulis pada dirinya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Kepada malaikat jemaah di Laodikia, tuliskanlah demikian. Inilah yang dikatakan oleh Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, penguasa ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak juga panas. Alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau hanya suam-suam kuku, panas tidak, dingin pun tidak, maka aku akan memuntahkan engkau dari dalam mulutku. Engkau berkata, aku kaya, makmur, dan tak kekurangan sesuatu pun. Padahal engkau tidak menyadari bahwa engkau celaka, malang, miskin, buta, dan telanjang. Oleh sebab itu, aku menasihati engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dengan api, supaya engkau kaya, pakaian putih supaya engkau berpakaian, sehingga ketelanjanganmu yang memalukan itu tidak kelihatan, dan minyak untuk dioleskan pada matamu, supaya engkau dapat melihat. Orang-orang yang kukasihi adalah mereka yang kutegur dan kuperingatkan. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya, lalu makan bersamanya, dan ia pun bersama aku. Orang yang menang akan kuizinkan duduk dengan aku di tahtaku, seperti aku pun telah menang dan duduk dengan Bapakku di arasinya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaah-jemaah. Wahyu Pasal 4. Kemudian aku melihat sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar seperti nafiri itu berbicara kepadaku. Katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang harus terjadi kelak. Saat itu juga aku dikuasai oleh Ruh, lalu aku melihat sebuah arasi di surga. Seseorang duduk di atas arasi itu. Dia yang duduk itu rupanya seperti permata yaspis dan permata sardis. Sebuah pelangi mengelilingi arasi itu seperti zamrud rupanya. Di sekeliling arasi itu ada 24 tahta, dan di atas tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Mereka memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari arasi itu keluar pijaran-pijaran kilat, suara-suara, dan bunyi guruh. Ada pula 7 obor yang bernyala di hadapan arasi itu. Itulah ketujuh Ruh Allah. Di hadapan arasi itu ada sesuatu seperti lautan kaca menyerupai kristal. Di bagian tengah, mengelilingi arasi itu, ada 4 makhluk yang bagian depan dan belakangnya penuh dengan mata. Makhluk yang pertama rupanya seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga memiliki wajah seperti manusia, dan makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang.
Keempat makhluk itu masing-masing memiliki 6 sayap, sedangkan di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Siang malam mereka tidak berhenti berseru, Suci, 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 Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada pada zaman dulu, yang ada sekarang, dan yang masih ada pada masa depan. Setiap kali keempat makhluk itu memberi hormat dan memuliakan serta mengucap syukur kepada Dia yang duduk di atas arasy itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, sujudlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas arasy itu, lalu menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya itu. Kemudian mereka meletakkan mahkota mereka di hadapan arasy itu sambil berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau layak menerima hormat, kemuliaan dan kuasa, karena Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu, dan atas kehendak-Mu jugalah semua itu ada dan diciptakan. Wahyu pasal 5. Kemudian di tangan kanan Dia yang duduk di atas arasy itu, kulihat sebuah gulungan yang penuh dengan tulisan di sebelah luar dan di sebelah dalamnya. Gulungan itu disegel dengan 7 segel. Aku melihat pula malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, Siapakah yang layak memecahkan segel-segelnya dan membuka gulungan itu? Tidak ada seorang pun, baik di surga, di atas bumi, maupun di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan itu atau melihat isinya. Maka aku menangis terseduh-seduh, sebab tak seorang pun didapati layak untuk membuka gulungan itu atau melihat isinya. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, Jangan menangis, lihatlah, singa dari suku Yuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan itu beserta ke-7 segelnya. Di tengah-tengah arasy yang dikelilingi keempat makhluk dan tua-tua itu, kulihat seekor anak domba yang rupanya seperti sudah disembelih, dengan 7 tanduk dan 7 mata. Ke-7 mata itu ialah ke-7 ruh Allah yang telah diutus ke seluruh bumi. Lalu anak domba itu datang dan mengambil gulungan itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas arasy. Pada waktu gulungan itu diambil, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba, masing-masing memegang kecapi dan cawan emas, penuh dengan kemenyan, yaitu doa-doa orang-orang saleh. Mereka semua menyanyikan sebuah nyanyian baru. Demikian bunyinya, Engkau layak mengambil gulungan itu dan membuka segel-segelnya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau menebus kami bagi Allah dari tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Engkau telah menjadikan mereka raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kita, dan mereka semua akan memerintah di atas bumi. Kemudian aku melihat dan mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta banyaknya. Mereka mengelilingi arasy dan keempat makhluk serta tua-tua itu. Kata mereka dengan suara nyaring, Anak domba yang telah disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmah, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian. Maka kudengar pula semua makhluk di surga, di bumi, di bawah bumi, di laut dan semua yang ada di dalamnya, berseru, Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya bagi Dia yang duduk di atas arasy itu, serta bagi anak domba itu. Keempat makhluk itu pun berkata, Amin. lalu semua tua-tua itu pun sujud menyembah. Wahyu pasal 6. Kemudian
aku melihat anak domba itu membuka satu dari antara ketujuh segel itu, lalu kudengar satu dari antara keempat makhluk itu berkata dengan suara yang bunyinya seperti bunyi guruh, Marilah. Aku melihat seekor kuda putih, penunggangnya memegang sebuah busur. Kepadanya diberikan sebuah mahkota, lalu ia pun pergi sebagai pemenang yang merebut kemenangan demi kemenangan. Ketika anak domba itu membuka segel yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, Marilah. Lalu keluarlah seekor kuda lain berwarna merah. Penunggangnya diberi kuasa untuk melenyapkan sejahtera dari atas bumi, supaya orang saling membunuh. Sebilah pedang besar diberikan kepadanya. Ketika anak domba itu membuka segel yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, Marilah. Lalu aku melihat seekor kuda hitam. Penunggangnya memegang neraca di tangannya. Kemudian aku mendengar sesuatu yang bunyinya seperti suara yang datang dari tengah-tengah keempat makhluk itu. Katanya, Harga seliter gandum sedinar dan 3 liter jelai sedinar. Tetapi minyak dan anggur jangan dirusak. ketika anak domba itu membuka segel yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, Marilah. Lalu aku melihat seekor kuda pucat. Penunggangnya bernama Maut, dan alam maut mengikutinya. Kepada keduanya diberikan kuasa untuk membunuh 1/4 bagian bumi dengan pedang, dengan kelaparan, dengan wabah penyakit, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Ketika anak domba itu membuka segel yang kelima, aku melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa orang yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka berikan dengan teguh. Mereka berseru dengan suara nyaring, Ya penguasa yang suci dan benar, berapa lama lagi tiba saatnya Engkau akan menghakimi mereka yang diam di bumi dan membalas mereka atas penumpahan darah kami. Mereka masing-masing diberi sehelai jubah putih dan disuruh beristirahat sebentar lagi hingga jumlah rekan-rekan sepengabdian mereka dan saudara-saudara yang kelak akan dibunuh sama seperti mereka menjadi genap. Lalu aku melihat anak domba itu membuka segel yang keenam. Terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Matahari menjadi hitam seperti kain kabung dan bulan menjadi merah seperti darah. Bintang-bintang di langit pun berguguran ke bumi, seperti buah-buah ara yang masih muda gugur dari pohonnya ketika diguncang angin besar. Langit pun lenyap seperti surat yang digulung, dan gunung-gunung serta pulau-pulau digeser dari tempatnya. Raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, panglima-panglima, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, dan semua yang lain, baik hamba maupun orang merdeka, menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, Timpalah kami, lindungi kami dari pandangan Dia yang duduk di atas arasi itu dan dari murka anak domba. Karena hari yang besar, yaitu hari murka mereka itu, telah tiba. Siapakah yang dapat tetap bertahan? Wahyu pasal 7. Setelah itu, aku melihat pula 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi. Mereka menahan keempat mata angin di bumi, supaya angin jangan bertiup di bumi, di laut, ataupun di pohon-pohon. Lalu aku melihat malaikat yang lain datang dari tempat matahari terbit. Ia memegang segel dari Allah, Tuhan yang hidup. Malaikat itu berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut. Katanya, Jangan merusak bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kami terlebih dahulu memberi tanda segel pada dahi hamba-hamba Allah. Lalu aku mendengar bahwa jumlah semua yang disegel adalah 144.000
dari semua suku Bani Israel. Dari suku Yuda 12.000, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dan dari suku Binyamin 12.000. Setelah itu, aku melihat suatu kumpulan orang banyak yang tidak dapat dihitung oleh seorang pun. Mereka berasal dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Di hadapan Arasy dan di hadapan Anak Domba itu, mereka semua berdiri dengan memakai jubah putih dan memegang pelepah kurma di tangan mereka. Lalu mereka berseru dengan suara nyaring, "Keselamatan ada pada Tuhan kami yang duduk di atas Arasy dan pada Anak Domba." Malaikat-malaikat itu berdiri mengelilingi Arasy, para tua-tua, dan keempat makhluk itu, lalu sujud di hadapan Arasy itu dan menyembah Allah. Kata mereka, Amin, ya Tuhan kami. Bagimulah segala pujian, kemuliaan, kebijaksanaan, ucapan syukur, hormat, kuasa, dan kekuatan sampai selama-lamanya. Amin. salah seorang dari para tua-tua itu berkata kepadaku, Siapakah orang-orang yang memakai jubah-jubah putih ini? Dan dari manakah mereka? Kataku kepadanya, Tuanlah yang mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, Inilah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan besar. Mereka sudah membasuh jubah mereka dan memutihkannya dengan darah Anak Domba. Itulah sebabnya mereka ada di depan Arasy Allah, serta beribadah kepadanya siang dan malam di dalam bait Allah. Dia yang duduk di atas Arasy itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lapar atau haus lagi. Terik matahari atau sesuatu yang amat panas pun tidak akan membakar mereka. Karena Anak Domba yang ada di tengah Arasy itu akan menjadi gembala mereka. Ia akan menuntun mereka ke mata air yang memberi hidup, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu pasal 8. Ketika Anak Domba itu membuka segel yang ketujuh, surga sunyi senyap kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, diberi 7 nafiri. Malaikat lain yang memegang pedupaan emas datang dan berdiri dekat mezbah. Kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang saleh di atas mezbah emas di hadapan Arasy itu. Dari tangan malaikat itu, asap kemenyan beserta doa orang-orang saleh naik ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu. Diisinya pedupaan itu dengan api dari mezbah, lalu dicampakkannya ke bumi. Maka terdengarlah gelegar bunyi guruh disertai halilintar, dan terjadilah gempa bumi. Lalu 7 malaikat yang memegang 7 nafiri itu bersiap-siap untuk meniup nafirinya. Malaikat yang pertama meniup nafirinya, lalu terjadilah hujan es dan api bercampur darah, semuanya jatuh ke bumi. Maka hanguslah 1/3 dari bumi, 1/3 dari pohon-pohon, dan semua rumput yang hijau. Malaikat yang kedua meniup nafirinya, lalu sesuatu seperti sebuah gunung besar yang sedang menyala dicampakkan ke dalam laut, dan 1/3 bagian dari laut menjadi darah. Maka matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di laut, dan 1/3 dari semua kapal pun hancur. Malaikat yang ketiga meniup nafirinya, lalu sebuah bintang besar yang sedang menyala seperti suluh jatuh dari langit dan menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu Absintus.
sepertiga dari semua air berubah menjadi pahit dan banyak orang mati karenanya, sebab air itu sudah menjadi pahit. Malaikat yang keempat meniup nafirinya, maka terpukullah sepertiga matahari, sepertiga bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari semua benda itu menjadi gelap. Dengan demikian, sepertiga dari siang hari menjadi gelap, begitu pula sepertiga dari malam hari. Kemudian aku melihat dan mendengar seekor burung nasar sedang terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi pada waktu terdengar bunyi ketiga nafiri lainnya yang akan segera ditiup oleh ketiga malaikat yang lain. Wahyu pasal 9. Malaikat yang kelima meniup nafirinya, lalu aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi. Kepada bintang itu diberikan anak kunci lubang jurang maut. Dibukanya lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari dalam lubang itu, seperti asap dari perapian yang besar. Matahari dan angkasa menjadi gelap karena asap dari lubang itu. Dari dalam asap itu, keluarlah belalang-belalang yang turun ke bumi, dan kepada mereka diberikan kekuatan yang sama seperti kekuatan kalajengking di bumi. Mereka diperintahkan untuk tidak merusak rumput atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon di bumi, melainkan hanya manusia yang pada dahinya tidak terdapat tanda segel dari Allah. Belalang-belalang itu tidak diizinkan membunuh orang-orang itu, melainkan hanya diizinkan menyiksa mereka selama 5 bulan dengan siksaan seperti sengatan kalajengking. Pada masa itu, orang-orang akan mencari kematian, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Mereka ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Rupa belalang-belalang itu seperti kuda yang siap untuk berperang. Di kepala mereka ada sesuatu yang mirip mahkota dari emas, dan wajah mereka seperti wajah manusia. Rambut mereka seperti rambut perempuan, dan gigi mereka seperti gigi singa. Dada mereka seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka seperti bunyi kereta-kereta perang yang ditarik oleh kuda-kuda yang sedang berlari memasuki medan pertempuran. Ekor mereka seperti ekor kalajengking yang bersengat, dan kekuatan untuk menyiksa manusia 5 bulan lamanya terletak di dalam ekor itu. Raja mereka adalah malaikat jurang maut. Nama malaikat itu dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani Apollyon. Celaka yang pertama sudah berlalu, dan akan menyusul 2 celaka lagi. Malaikat yang keenam meniup nafirinya, lalu aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang ada di hadapan Allah. Suara itu berkata kepada malaikat keenam yang memegang nafiri itu, Lepaskanlah keempat malaikat yang diikat dekat sungai Efrat, sungai besar itu. Lalu dilepaskanlah keempat malaikat itu yang memang sudah disiapkan untuk jam, hari, bulan, dan tahun itu guna membunuh sepertiga dari seluruh umat manusia. Jumlah tentara berkuda itu 200 juta. Itulah jumlah yang diberitahukan kepadaku. Beginilah nampaknya kuda-kuda dan penunggang-penunggangnya yang kulihat dalam penglihatan itu. Penunggang-penunggangnya memakai baju zirah, merah seperti api, biru seperti nilam, dan kuning seperti belerang. Sedangkan kepala dari kuda-kuda itu seperti kepala singa, dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Sepertiga dari semua umat manusia terbunuh oleh ketiga malapetaka itu, yaitu api, asap, dan belerang yang keluar dari mulut kuda-kuda itu. Kekuatan dari kuda-kuda itu ada pada mulut dan ekor mereka. Ekor mereka seperti ular dan berkepala. Lalu dengan ekor-ekor itu mereka menyiksa manusia. Manusia-manusia lainnya yang tidak dibunuh oleh ketiga malapetaka itu
tidak juga meninggalkan segala perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti memuja setan-setan, berhala-berhala dari emas, perak, tembaga, batu, atau dari kayu yang tidak dapat melihat, atau mendengar, atau berjalan. Mereka juga tidak mau bertobat dari dosa pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Wahyu pasal 10. Lalu aku melihat malaikat lain yang kuat turun dari langit, diselimuti oleh awan. Di atas kepalanya ada pelangi, wajahnya seperti matahari, dan kakinya seperti tiang api. Di tangan malaikat itu ada sebuah gulungan kecil yang terbuka. Kaki kanannya dipijakkannya ke laut, dan kaki kirinya ke darat. Dengan suara yang nyaring, ia berseru seperti singa mengaum. Ketika ia berseru, ketujuh guruh membunyikan gemuruhnya masing-masing. Ketika ketujuh guruh itu bergemuruh, aku hendak menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari langit berkata kepadaku, Rahasiakanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Jangan kau tuliskan. Malaikat yang kulihat berdiri di laut dan di darat itu mengangkat tangan kanannya ke langit, serta bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang menjadikan langit dan semua yang ada di dalamnya, bumi dengan segala isinya, dan laut dengan segala isinya. Katanya, Sudah tidak ada perpanjangan waktu lagi. Tetapi ketika tiba saatnya malaikat yang ketujuh membunyikan nafirinya, barulah rahasia Allah akan digenapi, seperti yang telah dikabarkannya kepada hamba-hambanya, yaitu nabi-nabi. suara yang telah kudengar dari langit itu berbicara pula kepadaku, Pergilah, ambillah gulungan terbuka yang ada di tangan malaikat, yang berdiri di laut dan di darat itu. Lalu pergilah aku kepada malaikat itu dan berkata kepadanya, Berilah aku gulungan yang kecil itu. Katanya kepadaku, Ambillah dan makanlah. Gulungan itu akan membuat perutmu pahit, tetapi di dalam mulutmu gulungan itu terasa manis seperti madu. Kemudian aku mengambil gulungan kecil itu dari tangan malaikat itu, lalu memakannya. Dalam mulutku, gulungan itu terasa manis seperti madu, tetapi setelah aku menelannya, perutku terasa pahit. Ia berkata kepadaku, Bernubuatlah lagi mengenai banyak kaum, bangsa, bahasa, dan raja. Wahyu pasal 11. Lalu diberikan pula kepadaku kayu pengukur yang rupanya seperti tongkat. Katanya, Bangunlah, ukurlah bait Allah serta mezbah, dan hitunglah orang-orang yang beribadah di dalamnya. Tetapi sisakan halaman luar bait Allah itu, jangan kau ukur, karena halaman itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan kota suci itu akan diinjak-injak oleh mereka 42 bulan lamanya. Aku akan mengutus 2 orang saksiku untuk bernubuat 1260 hari lamanya sambil memakai kain kabung. mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan yang memiliki bumi. Jikalau ada orang hendak menyakiti mereka, maka api akan keluar dari mulut mereka dan menghanguskan musuh-musuh mereka. Dengan cara demikianlah, orang yang hendak menyakiti mereka harus dibunuh. Kedua saksi itu mempunyai wewenang untuk menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka pun memiliki wewenang untuk mengubah air menjadi darah dan untuk menimpa bumi dengan segala jenis malapetaka sebanyak yang mereka kehendaki. Apabila mereka telah selesai memberi kesaksian, maka binatang buas yang keluar dari dalam jurang maut itu akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terkapar di jalan raya kota besar, yang secara kiasan disebut Sodom dan Mesir,
tempat junjungan mereka disalibkan. Orang-orang dari segala kaum, suku, bahasa, dan bangsa akan memandang mayat mereka 3,5 hari lamanya, serta tidak mengizinkan mayat-mayat itu dikuburkan. Mereka yang diam di atas bumi akan bersukaria dan bergembira atas kematian kedua nabi itu. Mereka berpesta dan saling mengirim hadiah, sebab kedua nabi itu telah mendatangkan siksaan atas mereka yang diam di atas bumi. Setelah 3,5 hari, ruh kehidupan dari Allah masuk ke dalam kedua nabi itu, lalu mereka bangkit. Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Lalu terdengarlah suara yang besar dari langit berkata kepada kedua nabi itu, Naiklah kemari. Maka naiklah mereka ke langit dalam awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Saat itu juga terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. 1/10 kota itu roboh dan 7.000 orang mati oleh gempa itu. Orang-orang lainnya sangat ketakutan lalu memuliakan Allah di surga. Celaka yang kedua sudah berlalu, tetapi lihatlah, celaka yang ketiga akan datang dengan segera. Malaikat yang ketujuh meniup nafirinya, lalu di surga terdengar suara-suara besar yang berkata, Kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan kita dan kerajaan Al-Masih. Ia akan memerintah selama-lamanya. Lalu ke-24 tua-tua yang duduk di tahta mereka masing-masing di hadapan Allah itu pun sujud menyembah Allah serta berkata, Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang ada sekarang dan yang sudah ada pada zaman dulu, karena Engkau telah memakai kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Bangsa-bangsa marah, sebab sudah waktunya Engkau menumpahkan murkamu dan menghakimi orang-orang mati. Ini waktunya untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, yaitu nabi-nabi dan orang-orang saleh, kepada orang-orang yang bertakwa kepada namamu, baik kecil maupun besar. Inilah waktunya untuk membinasakan orang-orang yang membinasakan bumi. Maka bait Allah yang di surga pun terbuka, dan di dalam baitnya itu terlihatlah peti perjanjiannya. Lalu kilat sabung menyabung, guruh menggelegar, terjadi gempa bumi dan hujan es yang sangat dahsyat. Wahyu pasal 12. Kemudian terlihatlah suatu tanda yang besar di langit, seorang perempuan memakai matahari sebagai pakaiannya, bulan sebagai alas kakinya, dan 12 bintang sebagai mahkota di kepalanya. Perempuan itu sedang mengandung, dan dalam sengsaranya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Lalu terlihat pula suatu tanda yang lain di langit, seekor naga besar berwarna merah, berkepala 7, bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekor naga itu menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit, lalu mencampakkannya ke bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, supaya ia dapat menelan anak dari perempuan itu apabila anak itu sudah dilahirkan. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah segala bangsa dengan tongkat besi. Tiba-tiba anaknya itu direbut, lalu dibawa kepada Allah dan ke hadapan arasinya. Maka perempuan itu pun lari ke padang belantara, ke tempat yang disediakan Allah baginya. Di situ ia dipelihara 1260 hari lamanya. Maka terjadilah peperangan di surga. Mikael dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu pun bersama malaikat-malaikatnya berperang melawan Mikael. Tetapi naga dan malaikat-malaikatnya dikalahkan, sehingga mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Naga yang besar, yaitu ular tua yang disebut Iblis dan Setan,
serta yang menyesatkan seisi dunia, dicampakkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Lalu aku mendengar pula suara yang nyaring di surga berkata, Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan kerajaan Tuhan kita, serta kewenangan Al-Masih yang dilantiknya. Karena penuduh saudara-saudara kita, yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita, telah dicampakkan ke bawah. Mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba dan dengan kata-kata kesaksian mereka. Sampai mati pun mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Sebab itu bersukarialah kamu, hai surga dan semua yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dengan amarahnya yang sangat dahsyat, sebab ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Setelah naga itu menyadari bahwa dirinya tercampak ke bumi, maka ia menganiaya perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Akan tetapi, kepada perempuan itu diberikan sepasang sayap burung nasar yang besar, supaya ia dapat terbang ke tempatnya di padang belantara untuk dipelihara dalam 1 masa, 2 masa, dan setengah masa jauh dari mata ular itu. Maka ular itu menyemburkan dari dalam mulutnya air yang mengalir seperti sungai ke arah perempuan itu, supaya perempuan itu dihanyutkan oleh sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Bumi membuka mulutnya, lalu menelan sungai yang disemburkan oleh naga itu dari dalam mulutnya. Maka marahlah naga itu terhadap perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan perempuan itu yang masih tersisa, yaitu mereka yang menaati hukum-hukum Allah dan yang memberi kesaksian mengenai Isa. Lalu naga itu berdiri di pantai laut. Wahyu pasal 13. Kemudian aku melihat pula seekor binatang buas keluar dari dalam laut. Ia bertanduk 10 dan berkepala 7. Pada tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan di kepala-kepalanya tertulis nama-nama hujah. Binatang yang kulihat itu rupanya seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepada binatang itu kekuatannya sendiri, tahtanya, dan kewenangannya yang besar. Satu dari kepala-kepalanya itu seperti terluka parah, tetapi luka yang dapat menyebabkan kematiannya itu sudah sembuh. Seluruh dunia mengikuti binatang itu dengan takjub. Mereka menyembah naga itu, sebab ia telah memberikan wewenangnya kepada binatang itu. Lalu mereka menyembah binatang itu juga. Kata mereka, Siapakah yang sama dengan binatang ini? Siapakah yang dapat memeranginya? binatang itu diberi mulut yang penuh dengan kata-kata bualan dan hujahan. Ia juga diizinkan melakukan kehendaknya 42 bulan lamanya. Maka ia pun menghujah Allah serta menghina namanya, menghina tempat kediamannya, dan seluruh penghuni surga. Ia diizinkan pula untuk memerangi orang-orang saleh dan mengalahkan mereka. Selain itu, ia pun diberi wewenang atas segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Ia akan disembah oleh mereka yang diam di bumi, yaitu orang-orang yang sejak dunia dijadikan tidak tertulis namanya di dalam kitab hayat milik anak domba yang telah disembelih. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Orang yang harus ditawan pasti akan ditawan, dan orang yang harus dibunuh dengan pedang pasti akan dibunuh dengan pedang. Dalam hal ini, semua orang saleh harus tabah dan beriman. Lalu aku melihat lagi seekor binatang buas keluar dari dalam bumi. Ia bertanduk 2 seperti tanduk anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Segala wewenang dari binatang yang pertama dijalankannya di hadapan binatang itu pula. Dibuatnya seluruh bumi serta semua yang tinggal di dalamnya menyembah binatang yang pertama itu yang telah sembuh dari luka yang parah. Binatang yang kedua itu
mengadakan tanda-tanda yang besar. Bahkan api dari langit pun diturunkannya ke atas bumi di hadapan manusia. Dengan segala tanda ajaib yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang yang pertama itu, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dan menyuruh mereka yang diam di bumi itu untuk membuat patung bagi binatang itu yang terluka oleh pedang namun tetap hidup. Ia pun diizinkan untuk memberi nyawa kepada patung binatang yang pertama itu, sehingga patung itu dapat berkata-kata dan menyebabkan orang-orang yang tidak mau menyembahnya terbunuh. Semua orang, baik kecil, besar, kaya maupun miskin, hamba ataupun orang merdeka, dipaksanya untuk menerima tanda pada tangan kanan mereka atau dahi mereka. Tak seorang pun dapat berjual beli kecuali jika ia memiliki tanda itu, yaitu nama binatang itu atau angka yang menunjukkan namanya. Dalam hal ini perlu hikmah. Orang yang berakal hendaklah menghitung angka binatang itu, karena angka itu menunjukkan nama seorang manusia. Angka itu adalah 666. Wahyu pasal 14. Tiba-tiba aku melihat anak domba itu berdiri di atas gunung Sion. Bersama-sama dengan dia ada 144.000 orang yang pada dahinya tertulis nama anak domba dan nama bapanya. Lalu aku mendengar suara dari langit yang bunyinya seperti air bah dan seperti guruh yang besar. Suara yang kudengar itu seperti bunyi dari pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru sambil berdiri di hadapan arasy, di hadapan keempat makhluk, dan di hadapan para tua-tua itu. Tak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain 144.000 orang itu yang telah ditebus dari bumi. Mereka adalah orang-orang yang tidak menajiskan diri mereka dengan perempuan-perempuan, karena mereka telah mempertahankan kemurnian mereka. Mereka mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Mereka telah ditebus dari antara manusia menjadi kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Di dalam mulut mereka tidak didapati dusta, dan mereka pun tidak bercela. Lalu aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk dikabarkan kepada orang-orang yang diam di bumi, yaitu kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dengan suara nyaring ia berkata, Bertakwalah kepada Allah dan muliakanlah Dia, karena sudah tiba waktu penghakimannya. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Kemudian malaikat yang lain lagi, yaitu malaikat yang kedua, mengikutinya serta berkata, Telah roboh Babel, kota yang besar itu, yang telah memabukkan bangsa-bangsa dengan minuman anggur hawa nafsu cabulnya. Malaikat yang lain, yaitu malaikat yang ketiga, mengikuti kedua malaikat itu, serta berkata dengan suara nyaring, Orang yang menyembah binatang itu dengan patungnya, serta menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, akan meminum anggur, yaitu murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Orang-orang itu akan disengsarakan dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat suci dan di hadapan anak domba. Asap kesengsaraan mereka naik ke atas terus-menerus sampai selama-lamanya. Orang-orang yang menyembah binatang itu beserta patungnya dan telah menerima tanda namanya disiksa siang malam tanpa henti-henti. Dalam hal ini orang-orang saleh, yaitu mereka yang menaati hukum-hukum Allah dan beriman kepada Isa, haruslah tabah. Lalu aku mendengar suara dari langit yang mengatakan, Tuliskanlah ini, mulai sekarang berbahagialah orang-orang mati yang meninggal dalam Tuhan. Benar,
Kata ruh itu, Mereka akan beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala pekerjaan mereka menyertai mereka. aku melihat, lalu nampak di hadapanku suatu awan putih. Di atas awan itu duduk seseorang yang rupanya seperti anak manusia. Ia memakai mahkota emas di kepalanya dan memegang sebilah sabit yang tajam di tangannya. Malaikat yang lain keluar dari dalam bait Allah dan berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu, katanya, Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Tuaian di bumi sudah masak. Lalu Dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi, dan bumi pun dituailah. Malaikat yang lain lagi keluar dari dalam bait Allah di surga. Ia juga memegang sebilah sabit yang tajam. Lalu dari mezbah keluar pula malaikat lain, yaitu malaikat yang memiliki wewenang atas api. Ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit yang tajam itu, katanya, Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan kumpulkanlah semua buah anggur dari bumi, karena buahnya sudah masak. Maka malaikat itu pun mengayunkan sabitnya ke dunia dan mengumpulkan buah-buah anggur di bumi. Setelah itu, ia mencampakkannya ke dalam pengirikan yang besar, yaitu murka Allah. Buah-buah itu diirik di luar kota, dan darah pun mengalir dari dalam pengirikan itu, sampai setinggi kekang kuda, dan sejauh kira-kira 300 kilometer. Wahyu pasal 15. Aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. Ada 7 malaikat membawa 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Lalu aku melihat pula sesuatu yang nampaknya seperti laut kaca bercampur api. Aku melihat juga semua orang yang sudah menang atas binatang itu, atas patungnya, dan atas tanda namanya itu, berdiri di tepi laut kaca tadi dengan memegang kecapi dari Allah di tangan mereka. Mereka menyanyikan nyanyian Nabi Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba itu. Seru mereka, Besarlah dan ajaiblah segala perbuatan-Mu ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Adil dan benarlah segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut kepadamu dan tidak memuliakan nama-Mu ya Tuhan? Engkau saja yang suci. Segala bangsa akan datang menyembah di hadapan-Mu, sebab keadilan-Mu telah dinyatakan. Setelah itu aku melihat pula, lalu nampak bait suci di surga terbuka, yaitu tempat kemah suci. Dari bait suci itu, keluar ke-7 malaikat yang membawa ke-7 malapetaka itu. Mereka memakai kain lenan yang putih bersih berkilau-kilauan, dan mereka pun memakai tutup dada dari emas. Satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan emas, penuh dengan murka Allah, yaitu Tuhan yang hidup selama-lamanya. Bait suci itu diliputi asap kemuliaan Allah dan kuasanya. Tak seorang pun boleh masuk ke dalam bait suci itu sebelum ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu berakhir. Wahyu pasal 16. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait Allah, berbicara kepada ke-7 malaikat itu, katanya, Pergilah dan tumpahkanlah isi ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Malaikat yang pertama itu pun pergi, lalu menumpahkan isi cawannya ke atas bumi. Maka timbullah penyakit bisul yang mengerikan dan berbahaya pada semua orang yang memiliki tanda binatang itu dan yang menyembah patungnya. Malaikat yang kedua menumpahkan isi cawannya ke laut, maka laut menjadi darah seperti darah orang mati. Segala yang bernyawa dan yang hidup di dalam laut pun mati. Malaikat yang ketiga menumpahkan isi cawannya ke dalam sungai-sungai dan mata-mata air,
maka semuanya menjadi darah. Lalu aku mendengar malaikat yang mempunyai wewenang atas air berkata, Adillah engkau dalam memutuskan hukuman yang demikian, ya engkau yang suci, yang ada sekarang dan yang sudah ada pada zaman dulu. Mereka telah menumpahkan darah orang-orang saleh dan darah nabi-nabi. Kini engkau telah memberi mereka minum darah. Memang patutlah yang demikian bagi mereka. Lalu aku mendengar mezbah itu berkata, Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, adillah dan benarlah segala keputusanmu. Malaikat yang keempat menumpahkan isi cawannya ke matahari, dan matahari diizinkan menghanguskan manusia dengan api. Manusia pun dihanguskan dengan panasnya yang luar biasa, sehingga mereka menghujah nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Meskipun begitu, mereka tidak juga mau bertobat untuk memuliakan Dia. Malaikat yang kelima menumpahkan isi cawannya ke tahta binatang itu, maka gelaplah kerajaan binatang itu, dan orang-orang menggigit lidah mereka sebab kesakitan. Mereka menghujah Allah yang di surga, karena mereka kesakitan dan karena bisul-bisul mereka. Meskipun begitu, mereka tidak juga mau bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Malaikat yang keenam menumpahkan isi cawannya ke sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Maka keringlah sungai itu, sehingga tersedia jalan bagi raja-raja dari sebelah matahari terbit. Lalu aku melihat 3 setan yang terkutuk, rupanya seperti katak. Mereka keluar dari mulut naga, dari mulut binatang itu, dan dari mulut nabi dusta. Mereka bertiga adalah setan-setan yang mengadakan tanda-tanda ajaib dan yang pergi kepada raja-raja di seluruh dunia dengan maksud mengumpulkan mereka untuk menghadapi peperangan pada hari yang besar itu, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti seorang pencuri. Berbahagialah orang yang tetap waspada dan menjaga pakaiannya, supaya ia tidak berjalan dengan telanjang, sehingga orang melihat kemaluannya. Ruh-ruh itu mengumpulkan raja-raja itu di tempat yang disebut Harmagedon dalam bahasa Ibrani. Malaikat yang ketujuh menumpahkan isi cawannya ke udara, maka terdengarlah dari arasy di dalam bait Allah suara nyaring yang berkata, Telah selesai. Lalu terjadilah kilat sambar menyambar, bunyi suara-suara guruh yang menggelegar, serta gempa bumi yang sangat dahsyat. Tidak pernah terjadi gempa bumi yang sedemikian itu selama manusia ada di atas bumi. Inilah gempa bumi yang paling dahsyat. Kota yang besar itu terbelah menjadi 3 bagian, dan kota-kota bangsa-bangsa yang lain runtuh. Babel yang besar pun tak terlupakan oleh Allah. Dibuatnya kota itu meminum habis isi cawan yang penuh dengan anggur, yaitu murkanya yang meluap-luap. Semua pulau hilang lenyap, dan gunung-gunung pun tidak ditemukan lagi. Lalu hujan es menyerupai batu-batu besar seberat 50 kg jatuh dari langit menimpa manusia. Maka manusia menghujah Allah karena malapetaka hujan es yang sangat besar itu. Wahyu pasal 17. Lalu salah satu dari ke-7 malaikat yang membawa 7 cawan itu datang kepadaku dan berkata, Marilah, aku hendak menunjukkan kepadamu hukuman yang akan dijatuhkan atas pesundal besar, yaitu dia yang duduk di tempat yang banyak air. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan seisi dunia pun telah dimabukkan oleh anggur persundalannya. Dalam ruh aku dibawanya ke padang belantara. Lalu aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang merah yang penuh dengan tulisan nama hujahan. Binatang itu berkepala 7 dan bertanduk 10. Perempuan itu memakai pakaian berwarna ungu dan merah, berhiaskan emas, permata dan mutiara.
Di tangannya terdapat cawan emas yang penuh dengan berhala-berhala kekejian dan kenajisan, hasil persundalannya. Pada dahinya tertulis suatu nama rahasia, Babel yang besar, ibu segala pesundal dan berhala kekejian di bumi. Aku melihat bahwa perempuan itu mabuk darah, yaitu darah orang-orang saleh dan darah saksi-saksi Isa. Aku sangat heran melihatnya. Malaikat itu berkata kepadaku, Mengapa engkau heran? Akan kukatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang ditungganginya, yaitu binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Binatang yang engkau lihat itu memang pernah ada, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ia akan muncul dari jurang maut, lalu masuk ke dalam kebinasaan. Mereka yang diam di bumi dan yang namanya tidak tertulis di dalam kitab hayat sejak dunia dijadikan akan heran melihat binatang itu, karena binatang itu pernah ada, lalu tidak ada lagi, tetapi kemudian akan datang kembali. Dalam hal ini perlu akal dan hikmah. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung tempat perempuan itu duduk, tetapi 7 kepala itu juga adalah 7 orang raja. 5 dari raja-raja itu sudah jatuh, yang seorang masih ada, dan yang seorang lagi belum datang. Apabila ia datang, ia hanya memerintah seketika saja lamanya. Binatang yang pernah ada tetapi sudah tidak ada lagi itu, ialah raja yang ke-8. Ia adalah salah satu dari ke-7 raja itu juga, dan ia sedang menuju kebinasaan. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 orang raja yang belum menerima kerajaannya. Akan tetapi, mereka akan menerima wewenang untuk memerintah sebagai raja selama 1 jam saja, bersama-sama dengan binatang itu. Ke-10 raja itu sepakat untuk menyerahkan kekuatan dan wewenang mereka kepada binatang itu. Mereka semua akan memerangi anak domba, tetapi ia akan mengalahkan raja-raja itu, karena ia adalah junjungan atas segala junjungan, dan raja atas segala raja. Orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan setia kepadanya bersama-sama dengan dia. Malaikat itu berkata juga kepadaku, Semua air yang telah kau lihat di tempat pesundal itu duduk adalah segala kaum, rakyat, bangsa dan bahasa. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat, juga binatang itu akan membenci pesundal itu. Mereka akan menjadikannya terlantar dan telanjang. Mereka juga akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Karena Allah telah menanamkan dalam hati mereka keinginan untuk melaksanakan rencananya, yaitu supaya mereka bertindak seia sekata dalam menyerahkan kerajaan mereka kepada binatang itu, hingga semua firman Allah terwujud. Perempuan yang telah kau lihat itu ialah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Wahyu pasal 18. Setelah itu, aku melihat malaikat yang lain turun dari langit. Ia mempunyai wewenang yang besar, dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Dengan suara yang kuat ia berteriak, serunya, Telah roboh Babel kota yang besar itu. Ia telah menjadi tempat kediaman setan-setan, penjara bagi setan-setan yang terkutuk, dan bagi burung-burung najis yang dibenci. Karena segala bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengannya. Saudagar-saudagar di bumi telah menjadi kaya oleh hawa nafsunya yang sangat besar itu. Kemudian aku mendengar suara lain dari langit yang berkata, Hai umatku, keluarlah kamu dari dalamnya, supaya jangan kamu turut serta dalam dosa-dosanya dan kena malapetaka-malapetakanya. Karena dosanya sudah bertimbun-timbun hingga ke langit, dan Allah mengingat segala kejahatannya. Perlakukanlah dia seperti yang telah dilakukannya terhadapmu, dan balaslah segala perbuatannya 2 kali lipat.
Isilah cawannya dengan campuran minuman yang 2 kali lebih keras. Berikanlah kepadanya sengsara dan ratapan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah dinikmatinya. Karena ia berkata di dalam dirinya, kedudukanku seperti permaisuri. Aku bukan janda dan aku tidak akan pernah meratap. Itulah sebabnya dalam 1 hari saja akan datang segala malapetaka baginya, yaitu penyakit sampar, ratapan, dan kelaparan. Ia akan dibakar dengan api karena kuatlah Allah Tuhan yang menghakiminya. Raja-raja di dunia yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kemewahan bersamanya akan menangisi dan meratapinya pada waktu mereka melihat asap dari api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh sebab mereka takut akan kesengsaraannya. Lalu mereka berkata, celaka, celakalah engkau, hai kota yang besar, yaitu Babel, kota yang kuat, karena dalam 1 jam saja hukumanmu sudah dilaksanakan. Saudagar-saudagar di bumi menangis dan meratapi perempuan itu, karena tak seorang pun membeli dagangan mereka, yaitu emas, perak, permata, mutiara, kain lenan halus, kain ungu, kain sutera, kain merah, segala jenis kayu yang harum, segala jenis barang dari gading, segala jenis barang dari kayu yang mahal sekali, dari tembaga, besi, batu marmar, kayu manis, rempah-rempah, dupa, sejenis damar yang wangi, kemenyan, air anggur, minyak zaitun, tepung terbaik, gandum, lembu, domba, kuda dan kereta, hamba-hamba, dan bahkan nyawa manusia. Mereka akan berkata, buah-buahan yang kau ingini sudah lenyap darimu. Segala yang indah dan mewah telah hilang darimu, tidak akan pernah ditemukan lagi. Orang-orang yang memperdagangkan barang-barang itu dan telah menjadi kaya karena kota itu akan berdiri jauh-jauh sebab mereka takut akan kesengsaraannya. Mereka akan menangis dan meratap, katanya, celaka, celakalah kota besar yang memakai kain lenan halus, kain ungu dan kain merah, kota yang berhiaskan emas, permata dan mutiara. Dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Semua nakoda, pelaut, awak kapal, dan orang-orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berteriak ketika mereka melihat asap api yang membakar kota itu. Mereka berkata, kota manakah yang sama dengan kota yang besar ini? Mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka serta berteriak sambil menangis dan meratap. Kata mereka, celaka, celakalah kota besar itu, tempat semua orang yang mempunyai kapal di laut menjadi kaya karena barangnya yang mewah-mewah. Dalam 1 jam saja ia sudah kehilangan segala-galanya. Bergembiralah atas dia, hai surga, hai orang-orang saleh, rasul-rasul dan nabi-nabi, sebab Allah telah menjatuhkan hukuman ke atasnya karena kamu. Lalu malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu yang besarnya seperti batu kisaran, lalu mencampakkannya ke laut sambil berkata, Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dicampakkan ke bawah dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Suara kecapi, penyanyi-penyanyi, seruling, dan nafiri tidak akan terdengar lagi di dalammu. Orang yang pandai dalam kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Suara kisaran pun tidak akan terdengar lagi di dalammu. Cahaya pelita sekali-kali tidak akan menyala lagi di dalammu. Suara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak akan terdengar lagi di dalammu. Saudagar-saudagarmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan bangsa-bangsa telah disesatkan oleh sihirmu. Karena di dalam kota itu terdapat darah nabi-nabi,
darah orang-orang saleh, dan darah semua orang yang dibunuh di atas bumi ini. Wahyu pasal 19. Setelah itu, aku mendengar pula bunyi suara yang nyaring, seperti suara himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Segala puji bagi Allah, keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan ada pada Tuhan kita, sebab penghakimannya benar dan adil. Ia telah menghakimi pesundal besar itu, yang merusak dunia dengan persundalannya. Darah hamba-hambanya telah dibalas Tuhan atas pesundal itu. untuk kedua kalinya mereka semua berkata, Segala puji bagi Allah, asap pembakarannya telah naik untuk selama-lamanya. lalu ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu pun sujud menyembah Allah yang duduk di atas arasy itu, dan mereka berkata, Amin. Segala puji bagi Allah. Maka terdengarlah suara dari arasy itu yang berkata, Pujilah Tuhan kita, hai semua hambanya yang bertakwa kepadanya, baik kecil maupun besar. Kemudian aku mendengar sesuatu seperti suara himpunan orang banyak. Bunyinya seperti air bah dan seperti guruh yang besar. Katanya, Segala puji bagi Allah, karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, sekarang memerintah sebagai Raja. Marilah kita bersukaria dan bersorak-sorai, serta memuliakannya, karena hari pernikahan anak domba telah tiba, dan mempelai perempuannya sudah siap sedia. Kain lenan halus yang berkilauan dan putih bersih diberikan kepadanya untuk dipakai. kain lenan halus adalah segala kebajikan orang-orang saleh. Malaikat itu berkata kepadaku, Tuliskanlah ini. Berbahagialah semua orang yang diundang ke pesta pernikahan anak domba. katanya lagi kepadaku, Ini adalah perkataan Allah, perkataan-perkataan kebenaran. maka sujudlah aku di depan kakinya untuk menyembahnya, tetapi ia berkata kepadaku, Jangan lakukan itu, karena aku pun hamba, sama seperti engkau dan semua saudaramu, yaitu mereka yang berpegang pada kesaksian Isa. Sembahlah Allah saja. karena kesaksian Isa adalah ruh nubuat. Kemudian aku melihat pula langit terbuka, lalu tampaklah seekor kuda putih. Penunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Dengan keadilan, ia memutuskan hukuman dan mengadakan peperangan. Matanya seperti nyala api, dan di kepalanya ada banyak mahkota. Padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun selain dia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dengan darah, dan namanya disebut Kalam Allah. Seluruh bala tentara surga mengikutinya dengan menunggang kuda putih serta memakai kain lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam untuk memerangi bangsa-bangsa. Ia pun akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja atas segala raja dan Junjungan atas segala junjungan. Kemudian aku melihat pula malaikat berdiri di matahari. Dengan suara yang nyaring, ia berseru kepada semua burung yang terbang di udara. Katanya, Marilah berkumpul ke perjamuan Allah yang besar ini, supaya kamu makan daging raja-raja, daging panglima-panglima, daging orang-orang kuat, daging kuda dengan penunggangnya, dan daging semua orang, baik orang merdeka maupun hamba, baik kecil maupun besar. lalu aku melihat binatang itu dan semua raja di bumi dengan bala tentara mereka berkumpul hendak berperang dengan penunggang kuda itu dan tentaranya. Binatang itu pun ditawan bersama-sama dengan nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di hadapannya.
Dengan tanda-tanda itulah ia menyesatkan semua orang yang mempunyai tanda binatang itu dan orang-orang yang menyembah patungnya. Binatang dan nabi palsu itu dicampakkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Sedangkan yang lainnya dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung pun kenyang menyantap daging mereka. Wahyu pasal 20. Kemudian aku melihat malaikat turun dari surga. Di tangannya dipegangnya anak kunci jurang maut dan sebuah rantai yang besar. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis si setan, lalu membelenggunya untuk 1000 tahun lamanya. Malaikat itu mencampakkan naga itu ke dalam jurang maut, menutup jurang itu lalu menyegelnya, supaya jangan lagi ia menyesatkan bangsa-bangsa sampai genap 1000 tahun itu. Setelah itu, ia harus dilepaskan untuk sementara waktu. Lalu, aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Mereka diberi kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian mereka tentang Isa dan karena kalam Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya dan tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali serta memerintah bersama Al-Masih selama 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati lainnya tidak dihidupkan kembali sebelum masa 1000 tahun itu genap. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan sucilah orang-orang yang memperoleh bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Maut yang kedua tidak berkuasa atas mereka, bahkan mereka akan menjadi imam-imam Allah dan imam-imam Al-Masih, serta akan memerintah sebagai raja bersamanya 1000 tahun lamanya. Setelah genap 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan dari dalam penjaranya dan akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa yang tersebar di keempat penjuru bumi seperti Juj dan Majuj. Mereka akan dikumpulkan oleh iblis untuk berperang. Jumlah mereka seperti pasir di tepi laut. Mereka akan menyebar ke seluruh bumi dan mengepung perkemahan orang-orang saleh dan kota yang dikasihi itu. Tetapi api turun dari langit dan menghanguskan mereka. Iblis yang menyesatkan mereka dicampakkan ke lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam untuk selama-lamanya. Kemudian aku melihat arasi putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya bumi dan langit lenyap, tak ditemukan lagi. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan arasi itu. Lalu kitab-kitab pun dibuka. Dibuka pula sebuah kitab yang lain, yaitu kitab hayat. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan semua orang mati yang ada di dalamnya. Demikian juga maut dan alam maut menyerahkan semua orang mati yang ada di dalamnya. Lalu mereka semua dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Kemudian maut dan alam maut dicampakkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab hayat itu dicampakkan ke dalam lautan api itu. Wahyu pasal 21. Kemudian aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit dan bumi yang lama telah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota suci, yaitu Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah. Ia disiapkan seperti seorang pengantin perempuan yang didandani bagi suaminya. Aku mendengar suara yang nyaring berbicara dari arasi itu, katanya, Lihat, tempat kediaman Allah adalah bersama manusia. Ia akan diam bersama-sama mereka
dan mereka akan menjadi umat-Nya. Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Tuhan mereka. Ia akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Duka cita, ratap tangis, dan penderitaan pun akan berhenti, sebab hal-hal yang lama sudah berlalu. Lalu Ia yang duduk di atas arasi itu berfirman, Lihatlah, aku membuat semuanya menjadi baru. Ia juga berfirman, Tuliskanlah ini, karena perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Lalu firman-Nya lagi kepadaku, Semuanya sudah genap. Aku adalah Alif dan Ya, yang awal dan yang akhir. Orang yang dahaga akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air yang memberi hidup. Orang yang menang akan menjadi ahli waris dari semua ini. Aku akan menjadi Tuhannya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang yang penakut, yang tidak beriman, yang keji, para pembunuh, orang-orang cabul, ahli-ahli sihir, penyembah berhala, dan semua pembohong akan dimasukkan ke dalam lautan api dan belerang yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua. Kemudian datanglah salah satu dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan berisi ketujuh malapetaka yang terakhir itu. Ia berkata kepadaku, Marilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, yaitu mempelai anak domba. Lalu di dalam ruh dibawanya aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi. Ia menunjukkan kepadaku Yerusalem, kota suci itu, turun dari surga, dari Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Kota itu berkilauan seperti permata yang luar biasa indahnya, seperti batu yaspis, jernih seperti kristal. Kota itu dikelilingi tembok yang besar dan tinggi dengan 12 pintu gerbang. Pada ke-12 pintu itu ada 12 malaikat. Di atas pintu-pintu itu tertulis nama-nama ke-12 suku Bani Israel. Di sebelah timur ada 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat juga 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 dasar, dan di atas dasar-dasar itu ada 12 nama, yaitu nama-nama ke-12 rasul anak domba itu. Dia yang berbicara dengan aku mempunyai tongkat pengukur yang terbuat dari emas untuk mengukur kota itu, pintu gerbangnya dan temboknya. Bentuk kota itu 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dengan tongkat pengukurnya, ia mengukur kota itu. Panjangnya kurang lebih 12.000 stadia. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama. Ia mengukur juga temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah ukuran malaikat juga. Temboknya terbuat dari batu yaspis. Kota itu sendiri terbuat dari emas tulen sejernih kaca. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu mirah, yang keempat batu zamrud, yang kelima batu unam, yang keenam batu sardis, yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 butir mutiara. Masing-masing pintu gerbang terbuat dari 1 butir mutiara. Jalan kota itu terbuat dari emas tulen, bening seperti kaca. Aku tidak melihat bait Allah di dalam kota itu, karena bait Allahnya adalah Allah sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa dan Anak Domba itu. Matahari dan bulan tidak diperlukan dalam kota itu, karena kemuliaan Allah meneranginya,
dan anak domba itu adalah pelitanya. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kemuliaan mereka ke dalamnya. Pintu-pintu gerbangnya sekali-kali tidak akan ditutup pada siang hari, karena malam tidak ada lagi di sana, dan kemuliaan serta kehormatan bangsa-bangsa akan dibawa masuk ke dalamnya. Akan tetapi, ke dalamnya sekali-kali tidak akan masuk sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan pekerjaan yang keji, atau yang membohong, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab Anak Domba, yaitu kitab hayat. Wahyu pasal 22. Kemudian malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air hayat. Sungai itu jernih seperti kristal, serta mengalir keluar dari arasy Allah dan Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon hayat yang menghasilkan buah 12 kali setiap bulan sekali. Daun-daunnya adalah untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Segala sesuatu yang terkutuk tidak ada lagi di sana. Arasy Allah dan Anak Domba itu akan ada di dalam kota itu, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya pun tertulis pada dahi mereka. Malam tidak akan ada lagi di sana. Cahaya pelita dan cahaya matahari pun tidak lagi mereka perlukan, karena Tuhan sendiri, yaitu Allah, akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Allah, Tuhan yang memberi ruh ilham kepada nabi-nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Lihat, aku akan segera datang. Berbahagialah orang yang mematuhi perkataan-perkataan nubuat di dalam kitab ini. Aku, Yahya, mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, sujudlah aku di kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku. Tetapi kata malaikat itu kepadaku, jangan lakukan itu. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan juga semua saudaramu, yaitu nabi-nabi dan mereka yang mematuhi perkataan-perkataan kitab ini. Hanya Allah sajalah yang harus kau sembah. Ia berkata lagi kepadaku, jangan kau segel perkataan-perkataan nubuat di dalam kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Orang yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Orang yang najis, biarlah ia terus menajiskan dirinya. Orang yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan orang yang suci, biarlah ia terus menyucikan dirinya. Lihat, aku akan segera datang dan membawa pahala untuk masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya. Aku adalah Alif dan Ya, yang pertama dan yang terakhir, yang permulaan dan yang penghabisan. Berbahagialah semua orang yang membasuh pakaiannya, sehingga mereka berhak datang kepada pohon hayat itu, dan berhak masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya. Tetapi mereka yang tinggal di luar kota adalah anjing-anjing, ahli-ahli sihir, orang-orang cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan orang-orang yang suka akan kebohongan dan melakukan kebohongan. Aku, Isa, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang hal-hal ini kepadamu bagi kepentingan jemaah-jemaah. Akulah akar dan keturunan Daud. Aku bintang fajar yang gilang gemilang. Ruh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Hendaklah setiap orang yang mendengarnya berkata, marilah. Siapa dahaga, hendaklah ia datang, dan siapa mau, hendaklah ia mengambil air hayat itu dengan cuma-cuma. Kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat
yang tertulis di dalam kitab ini aku bersaksi, jika seseorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan nubuat ini, maka Allah akan menambahkan baginya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang menghilangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan menghilangkan bagiannya dari pohon hayat dan dari kota suci itu, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini bersabda, "Benar, aku segera datang." Amin. Datanglah ya Isa, junjungan yang ilahi. Rahmat Isa, junjungan yang ilahi, menyertai semua orang saleh. Amin.